Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Mas Budi selaku Ketua PBB Paguyuban Budi Bajai, Bapak-bapak hadirin yang berbahagia taala, puji syukur kira-kira hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa atas segala karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, Amin. nikmat panjang umur, Amin. bernikmat kesempatan. Amin. Hingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kita di tempat yang mulia ini dapat kita bersama-sama bersilaturahmi, yaitu silaturahmi paguyuban PBB Budi Bajai di lingkungan Masjid Al-Kausar Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Untuk itu, dengan alhamdulillah atas segala dibantunya ini kita dapat memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif, hal yang baik, sehingga bapak-bapak hadirin semuanya dapat meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Salawat dan salam berluas tersampaikan kepada baginda Muhammad Allahumma sholli. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dan jadi bermanfaat dari baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak-bapak saudara hadirin, saya mewakili Bapak Haji Salaibo yang beliau tidak bisa hadir di tengah kita. Yang kita doakan tidak hadir beliau, semoga Allah berikan kepada beliau sehat walafiat. Amin. Selalu sehatnya, Amin. umurnya. Amin. Ya, selalu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, karena ini masih suasananya Idul Fitri, baru 1 bulan kita melepas bulan suci Ramadan. Karena kalau tidak salah ini sudah masuk tanggal 1 Zulqa'dah. Iya. Kemarin masih tanggal 29 Syawal. Sekarang sudah masuk ya tanggal 1, bentar lagi panggil udah tanggal 2. Iya. Nah, tidak ada salahnya mungkin kami dari pembina dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kausar ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Rabbi. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita kerjakan dan selama bulan suci Ramadan, bacaan Quran kita, sedekah kita, sholat kita, dan semua kebaikan kita, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kami atas nama pembina dan takmir Masjid Al-Kausar juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada fitrah kita, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang telah melaksanakan puasa selama bulan Ramadan dia kembali seperti anak bayi yang tidak memiliki dosa-dosa sedikit pun, ya, bersih suci tanpa punya dosa kalau itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kemudian kita mendapatkan keberuntungan, ya, karena salah satu keberuntungan kita adalah dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya selama bulan Ramadan. Dan apabila selama bulan suci Ramadan maupun sebelum-sebelumnya juga kami ada sesuatu yang tidak berkenan, baik tata cara penyambutan kami, pelayanan kami, maupun sikap dan kata kami yang kami berikan kepada bapak-bapak dan hadirin, khususnya pengumuman PBB, mohon maaf sekali lagi atas segala kehilafan dan kesalahan yang kami lakukan. Mudah-mudahan kesalahan ini bisa kami perbaiki untuk yang
sandaran. Bapak-bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mendengar dari jauh ya, sayur-sayur banyak juga pertemuan-pertemuan seperti oleh Bapak Mas Kuri, khususnya untuk kita semuanya. Ya, intinya adalah mari kita jaga silaturahmi kita. Dengan silaturahmi kita, segala ya sesuatu yang tidak baik akan menjadi lebih baik. Itu saja. Kalau dengan satu orang ya ibarat pepatah kan, kalau berat sama itu dengan sama ini semuanya jadi Ringan. mudah ya, semuanya jadi mudah. Mudah. Tapi kalau ya kita satu dengan yang lainnya tidak bersinergi, ya, tidak seirama sama-sama, maka itu menjadi beban dari kita semuanya. Seperti kita telah melaksanakan kemarin, kalau tidak salah programnya adalah mudik bareng. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Saya belum pernah mendengar, khususnya yang Bajai mengadakan mudik bersama, kan seperti itu. Atau pernah ada, saya belum pernah dengar soalnya. Ada nggak pernah ada Bajai di DKI pulang bareng gitu dengan Belum ada Pak. grup gitu ya, yang dikoordinir bersama-sama gitu. Kalau mungkin pulangnya janji-janjian, Pak sama Pak saya ikut dong bareng-bareng tanpa ada koordinasi, mungkin ada ya, Ya. 5 bajai, 6 bajai, tapi kalau sampai 18 bajai, nah ini kan luar biasa. Bisa berkumpul bersama, ya kita mudik bareng. Nah kalau itu bisa dilakukan setiap tahun, itu sangat bagus dan malah kita Amin. Amin. silaturahmi diperkuat dengan bersama-sama kita pulang ke kampung halaman kita. Dan ini adalah suatu yang sangat apa ya, luar biasa gitu ya, di lingkungan Kenangan. ya Masjid Al-Kausar itu ada bapak-bapak yang mau hadir di Masjid Al-Kausar. Walaupun kemarin itu kami tidak memberikan banyak karena mungkin ya, persiapan kami juga ada pergantian pengurus yang baru, tidak tahu situasi dan suasana pulang kampung sebenarnya, jadi kita tidak mempersiapkan dengan matang. Dan juga karena masjid yang sekarang ini sedang beranjak memperbaiki lebih baik lagi dari yang sudah kemarin, karena dari Pak Haji Saleh selaku ketua paguyuban telah digantikan oleh Bapak Hafizi. Tentunya kita masih penyesuaian Bapak Izan itu untuk menakodai Masjid Al-Kausar. Ternyata di dalamnya ada sekumpulan teman-teman PPB yang setiap bulan dalam minggu ketiga berkumpul di Masjid Al-Kausar. Nah, mungkin tahun depan bisa diperhatikan lebih dalam lagi, lebih baik lagi sehingga bekal yang diberikan bapak-bapak dan depannya bisa lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, ada satu hal yang menjadi catatan buat kita semuanya, bahwa kalau kita pulang ke mudik bareng itu kan ibarat kereta ya. Saya lihat tuh kalau motor-motor lagi touring, nah itu yang depan itu luar biasa itu, sacet-sacetnya itu membuka jalan kan begitu kan, itu untuk menolong teman-temannya supaya jalannya yang di belakang lancar. Yang di belakang tetap dia berada di belakang, mengamati dan memantau kalau ada teman-temannya yang masih tertinggal, kan begitu biasanya saya lihat. Ya, betul. Nanti berhenti di suatu tempat, ngatuk kepalanya atau lokonya, dia tidak kemana-mana, hanya di situ sampai yang dibuntut itu merapat seperti itu. Ya karena ibaratnya mungkin lokonya sama gerbongnya berpisahan, kan seperti itu. Supaya apa? Saling ketika kalau ada sesuatu yang di antara gerbong itu yang jeblok, misalnya remnya kurang pakem dan lain sebagainya, jadi lokonya nggak tinggalkan gerbong itu sampai yang Selalu bersama. Ya, yang belakang pun ikut terangkut. Di tengah-tengahnya putus, nah belakangnya akhirnya juga ikut terputus. Ya sama dengan ya ular lah begitu kan. Ular kepalanya ada di depan, buntutnya. Jadi kemanapun ular itu kepalanya melingkar, buntutnya pasti ikut. Nah ini kalau bisa ya hal-hal semacam ini untuk menjaga persatuan, kebersamaan, ya senang sama senang, susah sama susah. Jadi kita sama-sama ya saling membantu, ya saling memberikan
ya pelayanan kepada kita sendiri dan teman-teman kita. Maka dari itu mungkin, nah karena kemarin ada suatu insiden yang saya lihat tuh di grup, ada yang bajunya begini, bajunya begitu, oh seru lah. Namanya pengalaman, mungkin ada yang belum pernah ikut touring bersama-sama pulang kampung, makanya ada yang persiapannya kurang, bannya ini, kemudian blok mesinnya, aduh, kemudian ada yang bodinya begini begitu, nah itu luar biasa saya lihat. Ya, maka mungkin saya ngambil suatu kesimpulan bahwa kalau kita mau pulang kampung, mari kita persiapkan diri kita. Ya, orangnya disiapin, orangnya dulu nih sehat, terutama. Jangan paksain. Kalau nggak sehat kita nekat gitu kan. Nah, mungkin lagi sakit, karena udah janjian, akhirnya tengah jalan, nah, malah nggak sehat. Tapi kita kan boleh ikhtiar. Tapi kalau nggak mampu, kita bisa mengukur diri kita. Maka dalam perjalanan pun kita usahakan siapkan diri kita harus lebih sehat. Gitu ya. Jasmani dan rohani kita benar-benar dijaga. Ya. Kemudian kalau kita masih mengkonsumsi obat dan kita punya suatu halangan penyakit, misalnya suka darah tinggi, kan obat darah tinggi kan kadang-kadang nggak boleh ditinggal kan ya. Iya. Harus tetap dikonsumsi supaya ya tidak kumat gitu kan. Di tengah jalan atau step atau stroke kan repot, ya kan. Jadi makanya perlu persiapan obat-obatan pribadi supaya ketika kita mengalami suatu hambatan ya, dengan setan kita, kita bisa tangannya diri sendiri. Kalau di situ ada rumah sakit, kita bisa langsung puskesmas. Kalau nggak ada jauh, misalnya di tengah-tengah hutan, tengah sawah, kan repot. Dan itu penting kita membawa obat-obatan pribadi. Kemudian terkait dengan rohani kita, jangan lupa ini ibadah kita. Yang kemarin saya lihat yang pulangnya ya, itu kebanyakan berhenti berapa kali berhenti tuh Pak Mas Kurit. Di masjid ini berhenti, masjid ini berhenti, hampir setiap sholat berhenti. Alhamdulillah. Alhamdulillah sholat berjamaah. Tapi kalau secara fikirnya sebenarnya kita masih diperbolehkan untuk menjama dan sholat. Itu sudah Allah berikan rukhsah keringanan buat kita, nggak usah sendiri-sendiri, zuhur sendiri, asar sendiri. Kita nanti di tempat yang mana sholat asar gabung aja dengan zuhur, atau sholat zuhurnya digabung dengan sholat asar, begitu juga maghrib dan asar, isya'nya. Nggak apa-apa, memang diberikan keringanan oleh Allah. Nah itu penting, jangan sampai pakaian kita ya untuk menghadap Allah kurang layak lah. Ya, pakai dan dia bosan, sana yang bersih, baju yang bersih, kan kita mau menghadap, itu penting ya, supaya perjalanan kita mendapat keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan lupa bawa dompet, kantongnya, ya, yang sampai ketinggalan tuh kantongnya, termasuk yang ada dalam dompetnya surat-surat surat-surat belajar, KTP, nah itu penting juga. Kemudian masalah kendaraan nih. Ya kemarin karena ada insiden buat pelajaran buat kita, periksa dulu. Yang pertama adalah bodi baja kita, yang sampai yang sudah rusak, yang perlu dilas ya dilas, yang atapnya sudah robek bisa ditutup supaya nanti kalau kehujanan tidak merembes ke dalam kursinya ya di bawah kapnya itu, sehingga menghambat perjalanan kita semuanya. Jangan sampai gara-gara kita yang lain ikut berhenti karena menolong dulu teman kita yang tadi kebocoran. Kan kasihan juga buat teman yang ingin ditunggu sama saudara ingin cepat pulang juga akhirnya terhambat. Kecuali ada takdir yang tidak memungkinkan, itu bukan usaha kita lagi. Ya. Setelah kita berikhtiar untuk mempersiapkan diri. Kemudian bantuan yang diperiksa masih bagus apa udah setengah atau 25% atau kalau udah botak lah istilahnya, udah nggak ada gas cepat diganti. Dan dalamnya juga termasuk ya, diperiksa. Kemudian kakinya masih bagus belum, mesinnya, remnya, ada semuanya lah. Udah ngerti lah. Jadi persiapan kendaraan kita lebih nyaman gitu, supaya kita nyampe tujuan juga dalam keadaan selamat, ya kan gitu. Kemudian maka dari itu jangan lupa bawa cadangan. Entah itu busi, apa itu entah ban dalam, apa perlu pompa, rem, ya, kawat rem, kemudian kunci-kunci, ya, kopling, bensin pun harus perlu itu. Kemarin kan ada kehabisan bensin tuh. Iya betul. Ada nggak tuh? Ada, Pak Udin. Banyak ya. Nah, itu juga
nggak keren jadinya kan. Udah sama itu ya mau, waduh, nggak sawah lagi nyari mobil itu susah. Kalau cuma ada cadangan, kalau nggak ada gimana coba? Iya. Nah itu jadi pelajaran. Aku bawa satu dirigen di depan belakang. Dua dirigen. Dua dirigen, Iya. ya bukan botol-botol aku aja, 2 dirigen, 4 dirigen. Isinya 5 liter cukup. 5 liter. Pengalaman Pak Mas Guri 2 dirigen katanya. Iya, 2 dirigen. Bisa 5 liter sekali perjalanan. Kalau perlu yang lainnya buat cadang buat temennya juga boleh tuh, yang tadinya kosong. Ya. Nanti tinggal beli, gantiin punya temennya, seperti bisa juga. Nah jadi itu yang perlu disiapkan. Kemudian, nah kemarin kita juga mohon maaf tidak memberikan bekal konsumsi kepada bapak-bapak, cuma berupa apa, air aqua doang. Padahal dalam perjalanan bapak waktu itu masih puasa. Padahal kalau nggak puasa pun tidak apa-apa. Kalau seorang musafir kan boleh ya pak ya. Tapi kalau masih kuat itu lebih baik untuk kita. Saya rasa kuat lah, cuma Jakarta pegang nggak puasa itu. Yang penting sahur, ya pas malamnya ikut sahur. Tahu sahur apa nggak bapak-bapak tuh kemarin? Tahu. Berarti puasa semua nih ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi bawa konsumsi atau mampir di warung. Nanti kalau masih kerja, bawa air panas, termos, tumbler kan bisa tuh. Ya nanti kalau mau nyeduh yang paling gampang misalnya pop mie kan di gelas atau apa, atau nasi dibungkus juga boleh. Ya, bawa makanan ringan kalau lagi istirahat, bawa kopi susu, aduh enak bener padahal itu. Ya. Kemudian ya makan-makan yang lainnya. Nah ini yang lebih penting lagi nih, itu disepakati sebetulnya harus ada jalur treknya yang kita sepakati lewat mana kita. Nah jangan masing-masing pecat gitu kan. Kemarin ada yang kesasar Bang Ustaz. Nah sampai ada yang kesasar lagi gitu kan. Ada yang kesasar ada. Sebelahnya Bang Ustaz. Kalau yang satu berarti terus itu, berarti yang paling utama yang wajib tahu itu. Ya. Nanti kita istirahat di mana? Tentuin tuh. Kilometer berapa kita bisa? Di Cikarang, Cikampek, atau di Indramayu, apa di Cirebon, apa di Brebes. Tentuin kita istirahat di Masjid Agung mana gitu, Brebes misalnya. Kita kumpul di situ, makan bareng, wah enak banget. Betul. Sahur bareng atau gimana? Ya. Katanya itu untuk pelesiran. Iya betul. Sebetulnya kalau kita touringnya sambil kalau kami sekali doang kan besar ya, sih enggak ya? Enggak, kalau pengalaman benar. Aku nomor 5 Bang. Oh nomor 5, oh iya yang salah nomor 1. Udah tempat sholatnya di mana? Harus kita tentuin. Kalau mau makan di mana tempat makannya? Kemudian kalau mau isi bensin di mana kita isi bensin. Jadi sepakat seperti itu. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik Bang Ustaz. Nah, mudah-mudahan tahun depan ya dengan persiapan yang matang, ya, maka segala masalah yang kecil-kecil itu bisa dapat teratasi. Walaupun ya kita kembalikan ikhtiar kepada Allah. Kita nggak tahu ya kan, kita udah siap nih. Kalau tengah jalan udah paku, bannya baru, dan dalamnya baru. Nah, bedus misalnya kan, nah, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita udah ikhtiar, ada ban penggantinya dari dengerin. Nah, oleh karena itu untuk tahun depan mari kita jaga kekompakan, ya. Harus kompak dan jangan masing-masing, tidak saling mendahului, walaupun bajunya lebih gacor gitu kan, lebih kencang, ya. Nah jangan tinggalin, kasihan bajunya kayak Pak siapa tuh yang paling cepat loh para semua Bapak Jali. Iya, bacanya paling cepat tuh. Bacanya luar biasa. Iya. Stres gitu. Kasihan. Kemarin Pak ini yang Pak Wahyudin itu sampai habis 3.500.000 Bang Ustaz. Mestinya belahannya pecah. Iya itu. Tapi dia senyum terus Ustaz. Alhamdulillah. Sampai pingsan kemarin di jalan. Kaki senyumnya sampai pingsan. Iya. Luar biasa. Itu tuh kalau di roda aja kita merasa ngeluh ya. Kita ikhtiar sama Allah, kita pasrah, qanaah menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ganti Pak Wahyudin. Mulai hari ini kita nggak tahu, mungkin bulan depan atau 2 bulan Semangat Mas Wahyudin. Allah masih ganti Pak. Insyaallah. Semangat Mas Wahyudin. Kemudian ini setia kawan penting, setia kawan. Jadi setia kawan. Jadi sama teman kita harus satu.
berangkat bareng pulang bareng sampai tujuan bisa bersama-sama, kecuali bisa ligangnya Pak Sabrol, ligangnya Pak Wahyudi, terus yang lainnya terus gitu. Karena enak. Yang paling akhir Pak Sabrol tuh, yang paling jauh tracknya. Yang paling belakang saya Pak Ustadz. Yang paling jauh tuh termasuk. Yang paling jauh ya, yang paling depan siapa ya? Mas Kodir apa? Mas Kodir itu, Mas Kodir. Ya Mas Kodir. Kemana ya Mas Kodir? Enggak, maksudnya saya Banjarnegara. Temanggung paling jauh. Temanggung. Kodir. Iya, yang lain nyampe tapi belakang sih. Subuh. Luar biasa. Kemudian ya itulah tadi saya bilang, mari kita sama-sama yang namanya sesuatu yang berat kita sama pikul supaya jadi ringan. Iya. Ya kalau sesuatu yang ringan ya kita dijing bersama-sama juga bisa masing-masing. Tapi yang beratnya sama kita pikul. Jadi menolong teman dan keadaan susah luar biasa. Intinya tadi sampaikan Pak Mas Bulik, kita harus menerima tolak mendadak. Nah baik itu di dalam grup WA ada kata-kata yang kurang baik, yang mungkin nanti kita akan perbaiki supaya apa yang kita ucapkan selalu kata-kata yang positif. Itu pesan Pak Soleh selalu. Betul. Buatannya kata-kata yang positif supaya itu memberikan energi positif. Tapi kalau kata-kata yang negatif, takutnya itu menjadi doa tadi, menjadikan suatu yang tadinya tidak kita minta, nah, karena kita berbicara yang tidak baik, yang sifatnya negatif, nah itu akan menimpa kepada kita juga menjadi sesuatu yang negatif, yang buruk lah. Nauzubillah min dzalik. Saya rasa teman-teman luar biasa hari ini datang kurang lebih 28-29 pengemudi bajai. Saya sudah selalu laporan kepada Pak Ketua Masjid, kita selalu ya konsisten dengan silaturahmi ini. Walaupun saya lihat ada 40 yang terdaftar ya. Iya, anggota PBB yang aktif itu di Jakarta ada 40. Itu yang sudah terdata di Masjid Al-Kausar. Ada 40 orang itu yang aktif. Tapi yang di kampung itu saya nggak dihitung. Yang di Jakarta saja ada 40. Tapi yang hadir ini yang belum sampai 40, rata-rata 30, 35 aja belum. 32, 33. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lagi. Amin. Dan untuk hari ini kami mohon maaf belum bisa memberikan sedikit pengganti password. Insya Allah bulan depan kita misalkan. Amin. Bapak sudah saya alokasikan. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa diberikan kepada Bapak. Amin, amin. Menjelang kita Idul Adha. Bulan depan semoga sehat semua. Sehat semua. Biar bisa pada berangkat. Amin, Bapak. Iya, tadi Pak Ustadz Rahmat sudah menyampaikan. Ya, untuk bulan ini saya nggak bisa memberikan sesuatu. Ya, hanya memberikan ya minum-minuman aja. Adapun nasi uduk itu adalah amin. dari Pak Maksud. Ya doakan yang memberikan itu sedekah dari Pak Maksud. Alhamdulillah. Akan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir pada hari. Saya mohon maaf sekali lagi apabila dalam penyambutan menerima maupun pelayanan yang kami berikan tidak maksimal dan demikian bidang kursus maaf wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.